anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Kiki Siawati atau biasa dipanggil Ibu Kikis. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah jika kalian baik-baik saja ya. Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa akan dipimpin oleh Mas Imam. Nah, ayo dipersilakan Mas Imam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Imam. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mas Kenzo hadir. Oh ya, Mas Zidan hadir. Mbak Jasmine hadir. Lalu Mbak Belinda hadir. Oke, Mbak Yuna ya hadir. Lalu Mas Imam ya tadi ya sudah membacakan doa. Ya alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kelas dimulai, sudah rapikah anak-anak semua? Ya, hayo, pada pakai celana dan rok apa enggak nih ya? Mentang-mentang keadaan lagi daring, kita pertemuan melalui Zoom nih ya. Coba persilakan untuk berdiri. Ibu mau lihat nih, apakah kalian memakai celana dan juga rok yang sesuai dengan seragam hari ini? Ya bagus, semuanya pada memakai celana dan juga rok yang sesuai dengan seragam kita pada hari ini. Nah, lalu sudah siapkah untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini? Adakah yang sudah membawa buku? Alat tulis dipersiapkan ya. Nah, lalu Ibu akan sedikit membahas mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan kita yaitu yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks dengan benar. Lalu yang kedua, ada melalui kegiatan berdiskusi kelompok, siswa mampu menceritakan kembali dengan memperhatikan latar belakang dengan baik. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang baik yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia dengan baik. Lalu, nih, nah biar semangat nih di pagi hari ini, yuk kita bersama-sama bernyanyi lagu apa ya? Lagu daerah apa ya enaknya? Ya, Gundul Gundul Pacul saja. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul. Ibu pimpin ya. Hari kita membahas mengenai siklus air. Nah, siklus air itu sendiri sangat-sangat penting ya. Nah, air sendiri berperan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang buka buku siswa halaman 15, yaitu ayo membaca berjudul Rumah Betang Uluk Palin. Nah, ini sekarang sudah pada menemukan halamannya. Oke, sekarang dapat kita baca ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca dalam hati. Nah, sudah selesai membaca semua? Oke, jika sudah selesai, sekarang Ibu mau bertanya nih. Pertanyaan yang pertama yaitu, di mana letak Rumah Betang Uluk Palin? Ya, Mas Zidan, silakan. Ya, benar sekali ya. Jawabannya yaitu Rumah Betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, rumah adat suku bangsa manakah itu? Coba dilihat. Ya, Mbak Jasmine. Ya, betul sekali ya. Rumah Betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Lalu yang ketiga, berapa ukuran rumah Betang Uluk Palin? Siapa yang dapat menjawab? Ya, Mas Imam. Ya, betul sekali. Berdasarkan teks, Rumah Betang Uluk Palin berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter. Oke, sekian dari Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Safina. Dipersilakan. Baik anak-anak semua, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Safina Makarimah, bisa dipanggil Bu Vina. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari Ibu Kikis ya. Nah, tadi kan anak-anak semua udah membaca teks bacaan dengan judul Rumah Betang Uluk Palin dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Kikis. Nah, sekarang giliran Ibu yang akan bertanya ya. Nanti dari anak-anak semua yang bisa menjawab, bisa angkat tangannya ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berapa penghuni Rumah Betang Uluk Palin? Apakah dari teman-teman yang lain ada yang berbeda jawaban yang diberikan oleh Kenzo? Dan anak-anak semua, jawaban dari Kenzo itu sudah benar ya, bahwasanya menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 keluarga. Selanjutnya, nomor 2, pertanyaannya yaitu, apa arti penting Rumah Betang Uluk Palin bagi masyarakat Dayak? Coba Jasmine untuk dapat menjawab. Baik, betul sekali ya jawaban yang diberikan oleh Jasmine, bahwasanya bagi masyarakat Dayak, Rumah Betang Uluk Palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang kemudian terjadi pada Rumah Betang Uluk Palin? Coba Yumna bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Baik, betul sekali jawaban dari Yumna, bahwasanya Rumah Betang Uluk Palin tertimpa musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tak ada yang tersisa akibat kebakaran ini.
Wah, Masya Allah sekali, anak-anak ibu semuanya pintar-pintar ya, bisa menjawab pertanyaan ibu dengan baik dan benar. Nah, setelah anak-anak mengetahui bersama berapa ukuran rumah bentang Uluk Palin, jumlah penghuninya, arti penting rumahnya, dan apa yang kemudian terjadi pada rumah bentang Uluk Palin, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD individu mengenai peristiwa dan keunikan rumah bentang Uluk Palin yang akan kita diskusikan juga bersama setelah ini. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk anak-anak semua dapat mengerjakan LKPD individunya. Baik, bisa langsung dikerjakan ya anak-anak semua. Nah, karena sudah 10 menit, alhamdulillah sudah selesai mengerjakan LKPD individu semua ya anak-anak. Sekarang ibu minta Belinda untuk dapat membacakan hasil pekerjaan yang nomor 1 ya. Lalu ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks rumah bentang Uluk Palin. Wah, semuanya setuju ya, karena jawaban yang diberikan oleh Belinda itu sudah benar. Bahwasanya pada tanggal 13 September 2014 malam, rumah bentang Uluk Palin itu terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah bentang Uluk Palin tersebut yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan. Masyarakat pun bersedih karena kehilangan tempat tinggal, terlebih karena rumah bentang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Untuk selanjutnya, yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 yaitu, apa keunikan dari rumah bentang Uluk Palin? Coba Zidan bisa membacakan jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Zidan atau ada yang berbeda? Baik, tidak ada ya. Berarti anak-anak semua sudah dapat memahami mengenai teks bacaan rumah bentang Uluk Palin dengan baik ya. Benar seperti yang dikatakan oleh Zidan bahwasanya di antara keunikan rumah bentang Uluk Palin yaitu yang pertama, rumah bentang Uluk Palin ini berukuran panjang 268 meter dengan tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Yang kedua, rumah bentang Uluk Palin ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Ngabau akibat erosi. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu nomor 3, apa keunikan rumah adat yang ada di daerahmu? Coba Imam bisa membacakan jawabannya. Wah, unik-unik sekali ya rumah adat yang ada di daerah Riau. Tentu saja jawaban dari Imam dan teman-teman yang lain itu beragam karena setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang dari Kalimantan, Riau, Sumatera, Jawa, dan masih banyak lainnya. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu sudah selesai. Untuk selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bu Katrin ya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan semua anak-anak. Baik anak-anak, perkenalkan saya Bu Katrin akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dapat dilihat dalam PPT terdapat teks berjudul Keragaman Budaya Bangsa di Wilayah Indonesia. Siapa yang membacakan teks tersebut dengan keras? Tidak ada ya? Baik, Ibu tunjuk. Mbak Jasmine silahkan dibaca. Cukup Mbak Jasmine, terima kasih ya sudah membaca dengan lancar dan jelas. Silahkan Mas Imam bisa dilanjutkan membaca. Baik, terima kasih Mas Imam sudah membacakan dengan keras dan lancar. Jadi, keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia itu beragam ya bentuknya, seperti yang dijelaskan dalam teks yang sudah dibacakan oleh Mbak Jasmine dan Mas Imam. Sekarang Ibu mau bertanya, apa saja jenis-jenis budaya di Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, benar kata Mbak Belinda ya, jenis-jenis budaya di Indonesia diantaranya adalah kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa. Kemudian, bahasa daerah apa yang kamu ketahui? Dapatkah kamu mengucapkan beberapa kata dalam bahasa daerah itu? Ya, benar ya anak-anak, kalian semua dari Jawa ya? Jadi semua tahu ya bahasa daerah dari Jawa. Contohnya apa? Ya, tidur artinya turu, lungo artinya pergi, bali artinya pulang, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja ragam kesenian daerah di Indonesia? Ya, benar yang disebutkan oleh Mas Zidan. Ragam kesenian daerah di Indonesia diantaranya adalah tari, alat musik, lagu, lukisan, dan patung. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana sikap kalian atas perbedaan budaya di Indonesia? Ya benar, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada ya, serta tidak boleh membeda-bedakan. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ini jumlah siswanya berapa? 20 ya. Jadi nomor presensi 1 sampai 4 kelompok 1, nomor presensi 5 sampai 8 kelompok 2, begitu seterusnya. Kemudian, silahkan kalian diskusikan LKPD 2 yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group, yaitu membuat naskah drama pendek tentang sikap toleransi bersama kelompoknya masing-masing dengan cara bergabung ke ruang breakout Zoom yang sudah Ibu siapkan. Baik, sudah jelas ya semua? Sudah mendapat kelompok ya semuanya? Jadi kelompoknya ada berapa? Ya, ada 5 ya. Sebelum diskusi dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, dan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Beta. Selamat mengerjakan, semangat! Baik anak-anak, perkenalkan saya Ibu Beta akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini yang telah disampaikan Ibu Katrin. Nah, anak-anak, setiap kelompok sudah selesai membuat naskah drama mengenai sikap toleransi kan? Sudah ya? Sekarang salah satu kelompok Ibu minta untuk maju ke depan memperagakan naskah drama tersebut yang sudah kalian buat bersama. Ada yang kelompoknya ingin maju ke depan? Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Baik, kelompok 3 silahkan maju ke depan memperagakan naskah drama yang sudah dibuat. Wah, bagus sekali kelompok 3. Beri tepuk tangan pada kelompok 3. Terima kasih kelompok 3.
Anak-anak, setelah melihat kelompok 3 memperagakan naskah drama mengenai sikap toleransi, kita dapat memahami tentang sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada, serta tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Anak-anak, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa saja yang sudah kita pelajari dari kegiatan pada hari ini? Ya, benar sekali. Keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia, sikap toleransi terhadap keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Kemudian, apa yang akan kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Ya benar, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, menolong sesama manusia dengan tulus, tidak berusaha untuk menonjolkan kebudayaannya sendiri dan menjatuhkan budaya orang lain. Kemudian menghormati adat istiadat dan budaya suku yang lain. Bagus, berarti kalian memperhatikan pembelajaran dengan baik. Baik, kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Kemudian kita dapat memahami tentang sikap toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada, serta tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks non-fiksi jenis usaha masyarakat Indonesia pada pembelajaran keempat. Nah, untuk kegiatan di rumah bersama orang tua, anak-anak dapat meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya, menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada ibu di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Imam dipimpin berdoa. Terima kasih anak-anak semua, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Zoom-nya Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.